Ya, selamat pagi. Ini varian Taldun ya. Ini sudah mulai variation. Ini umurnya sekarang di 9 minggu ya. 9 minggu setelah pruning ya. Pruningnya kita pakai sistem potes pucuk di atas ya. Di 1 meter lah kurang lebih dari pangkal sekunder. Ini kan sekundernya. 1 meter kita potes di sini, kita pangkas. Dia muncul dari bud ya. Jadi yang bawa buah ini semua dari potes pucuk ya. Ini merahnya cakep di umur 90 hari ini. Bukan 90 hari, 9 minggu. 9 minggu atau sekitar 70 hari ya. 70 hari kurang dikit. Ini kita mau melakukan sortir kedua ya. Sortir pertama itu dilakukan itu saat berinya sudah mulai membesar ya, sekitar 5 mili. Yang terlalu padat kita jarangkan, yang terlalu kecil atau tidak berkembang kita buang juga, yang bentuk berinya nggak bagus juga kita buang ya saat itu ya. Tapi ini saat berinya sudah besar, ini dia padat lagi. Dan juga ada beri-beri yang rusak, ada beri-beri yang kecil, kita harus buang lagi ya. Kita ambil contoh aja ya, beberapa ya, seperti ini ya. Ini di bagian yang besar-besar ini yang sudah merah, masih ada saja ini yang kecil, yang ketinggal. Ini kita harus buang juga ya, supaya nggak makan ngabisin nutrisi gitu, sayang. Seperti yang bagian ini juga nih, ini ada beberapa butir yang tertinggal juga, kita buang aja. Dan juga ada beri-beri yang rusak ya, seperti ini rusak, kita buang saja. Oke, kita lanjut lagi. Bagian yang ini kan, ini besar, ini satu-satu kecil nih, ini kita buang aja ya. Jadi seperti itu ya penyortirannya. Seperti yang ini yang masih banyak yang hijau, kita buang aja. Yang kecil-kecilnya ini banyak. Jadi saat dia beri membesar gitu ya, setelah seleksi pertama biasanya kita perlu melakukan seleksi kedua juga. Apalagi ini masa-masa krusial ya menjelang panen ya. Ini sekitar 3 minggu sampai 1 bulan lagi ini udah bisa panen. Nah, ini kurang bagus ini klaster ini, karena ini mungkin ininya nih batang tersier yang tumbuhnya kecil ya dibandingkan dengan yang ini dia besar ya. Jadi nutrisi yang kesini juga lebih banyak, lebih bagus gitu. Oke, penyortiran kurang lebih seperti itu ya. Nanti tinggal dilanjutkan aja, diseleksi apakah ada yang perlu dibuang atau tidak. Nggak terlalu banyak biasanya kalau udah penyortiran tahap pertama sudah dilakukan ya. Kecuali tahap pertama belum dilakukan, biasanya di sini lebih sulit ya, karena buahnya padat sekali. Nanti kalau nggak disortir di tahap awal tuh susah gitu kita melakukan penyortiran di tahap variation gini ya, tahap menjelang masak ya. Saat beri-berinya sudah besar seperti ini dia akan memadat di sini. Kita sulit untuk mencapai tangkai buah yang per 1 butir itu ya. Kalau ini karena udah dijarangkan di pertama, jadi agak renggang, jadi gampang gitu untuk menyortir selanjutnya. Oke, di tahap pemasakan buah ini ya, saya mau melakukan pemupukan lagi seperti biasa. Untuk pupuknya saya kali ini dominan unsur kalium ya. Unsur nitrogennya perlu juga sih, tapi nggak sebesar P dan K nya ya. Kita nggak akan berlama-lama lagi, langsung aja kita mau meracik pupuknya ya. Dan saya memberikan keterangan nanti berapa persen N nya, P nya, dan K nya.
Oke, kita lanjut ke pemupukan ya. Ya, ini di depan saya ada komposisi pupuk yang akan kita pakai ya. Saya pakainya MKP. Sini KNO 3 putih ya. Ini produk Patani. Dan ini Kalsigro ya. Ini kalsium yang tidak ada nitrogennya ya. Ini kalsium plus boron ya. Jadi nitrogen untuk di masa-masa musim hujan seperti ini kalau bisa dikurangi. Jadi saya nggak pakai karate boron ya. Kalau karate boron itu dia ada unsur nitrogennya ya. Jadi saya nggak pakai itu di musim hujan ini untuk mencegah supaya berinya nggak crack ya. Kita cuman mencoba saja, berusaha, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Oke, ini unsur MKP, pupuk MKP. Ini unsur haranya fosfat dan kalium ya, P dan K ya. P-nya 52, K-nya itu 34 ya. Dan KNO 3 putih ini N-nya nitrogen nitrat ya, 13%. Dan kalium, ini kaliumnya besar nih, 45%. Dan ini Kalsigro, dia itu kalsiumnya nih 94% ya. Ini udah ada magnesiumnya, jadi saya nggak perlu tambah magnesium lagi. Ini mikronya ada nih, silikon oksida, ferrioksida, aluminium oksida, dan juga boron nih. Boronnya udah ada ya. Jadi saya nggak perlu pakai boron, karate boron lagi. Nitrogen nggak ada di sini kan. Oke. Untuk dosisnya ya, MKP ini saya pakainya setengah sendok ya. Jadi ini kurang lebih nanti dibagi 2 aja ya. Jadi kita anggapannya ini setengah sendok, ini 1 sendok, ini setengah sendok. Jadi kalau kita jumlah ya, anggap ini 1 sendok 13%, N-nya jadi 13, P-nya itu setengah, setengahnya ini 52 jadi 26 ya. K-nya itu ini 45 ditambah setengah dari sini, setengahnya 34 itu 17 ya, 17 tambah 45 56 62 ya. Jadi NPK-nya itu 13, P-nya 26, K-nya berapa tadi? Lupa lagi sih, 62 ya. Ya, sekarang kita mau langsung racik aja ya. Jadi tadi kita sudah hitung, N-nya itu 13, P-nya 26, K-nya itu 62 ya. Jadi dominan unsur kalium ya, tambah kalsium. Perhitungan matematisnya seperti itu ya, kurang lebih ya. Ini kita ambil 1 ya, 1 bagian 1 sendok makan. Ininya K-nya karena saya nggak pakai 1 sendok makan, jadi saya pakai setengahnya ya. Jadi perhitungannya kan tadi kan setengah ya. Jadi unsur-unsur yang di sini kita bagi 2 ya, setengah. Dan juga ini kalsiumnya setengah aja, segini aja, nggak terlalu banyak ini karena kalsiumnya itu 94% ya. Oke, seperti ini aja. Kita larutkan di air, nanti saya pakainya airnya 5 liter ya. Kita kocok sampai larut. Ini di depannya udah saya siapkan air bersih 4 liter. Kita tinggal aduk aja nanti. Oke, ini baru 500 ml, kita tambah lagi 500 ml. Oke, 1 liter ditambah 4 liter ya. Oke, kita langsung mau siramkan aja pohonnya itu.
siramkan merata sebanyak 5 liter air. Ini kita lakukan setiap minggu ya, sampai mau panen ya. Oke. Kalau malamnya hujan jangan dipupuk ya. Kita tunggu sampai medianya normal dulu lah, nggak basah karena kena air hujan ya. Jadi kalau hari Minggu basah kehujanan, kita jangan pupuk dulu. Kita tunggu besok aja. Biasanya pemupukannya harus dilakukan pagi hari ya, jam 7-an gitu. Jadi di jam 8, jam 9 sampai jam 10 itu dia fotosintesisnya udah bisa menyerap pupuk yang kita siramkan pagi hari tadi. Oke, kembali ke Taldun. Ini kita lihat lagi ke atas. Ini tunas airnya saya biarkan ya. Jadi seperti ini kita lihat tunas-tunas air ya. Saya nggak buang, saya nggak rompes, karena katanya kalau musim hujan tunas air membantu ya, supaya menjaga juga supaya buah tidak krek ya. Jadi di Taldun kali ini saya nggak buang tunas airnya. Seperti ini ya. Ini masih ada terus semua ke atas. Kalau musim kemarau sih bagusnya dibuang. Jadi nutrisinya fokus ke buah ya. Tapi karena ini di musim hujan, untuk menjaga buah supaya tidak krek ya, jadi hasilnya buahnya kurang besar gitu. Karena nutrisinya lari sebagian ke tunas air ya. Tapi nggak apa-apa, ini diharapkan buahnya tidak krek ya. Lebih kecil sedikit nggak apa-apa, tapi aman buahnya sampai panen. Klasternya lumayan. Kemarin ada sih satu klaster lagi di sini ya, di sini gitu. Saat saya rapihkan, dia malah patah. Lumayan klasternya besar juga, seperti sebesar ini kayaknya. Jadi kebuang itu satu klaster. Oke, nanti ditunggu aja update selanjutnya sampai saat panen ya. Kita uji rasa lagi untuk varian Taldun, karena ini katanya varian yang direkomendasikan ya untuk pengangguran. Karena genjah, gampang berbuah juga, buahnya baik, cantik. Dia teksturnya crispy, manis juga. Dia tanpa asam ya kalau dipetik full masak ya. Tapi biasanya kemarin saya petiknya nggak sampai masak sih, saya sukanya 90% masak. Jadi masih ada asam-asamnya dikit gitu, tapi itu segar. Gimana selera sih. Oke, ini Taldun pembuahan ketiga ini. Pembuahan keduanya kemarin sistem pruning nggak bagus. Pembuahan pertama waktu itu videonya udah ada. Saya sistem potes pucuk juga, buahnya oke. Ini sekarang pembuahan ketiga dengan sistem potes pucuk juga, hasilnya oke juga menurut saya. Ini buahnya memang belum bisa maksimal ya, karena saya tanamnya cuma di pot ya, di pot 100 liter. Beda dengan yang orang biasa grounding ya, itu hasilnya bisa lebih takjub lagi lah, lebih oke, lebih buahnya lebih banyak, klasternya lebih besar. Karena memang nutrisinya untuk di grounding itu banyak ya, beda dengan yang di sistem tabu lampot yang memang terbatas medianya. Jadi kita perlu perawatan ekstra ya untuk di sistem tabu lampot, makanya kita pemupukannya itu rutin per minggu ya. Kalau di grounding mungkin bisa per 2 minggu ya. Oke, sekian dulu untuk update varian Taldun saat ini. Semoga bisa menginspirasi yang mau nanam varian Taldun ya. Oke, terima kasih.